Bismillahirrahmanirrahim. Nah, menghadapi pandemi, tips menghadapi pandemi apa? Yang pertama adalah kembali kepada Allah, kembali pada jalan yang benar. Mari kita sejenak mempertimbangkan, mari kita sejenak mengontrol rasa takut kita, panik kita. Ingat, Allah Maha Adil. Jika kita terkena sesuatu, itu adalah keadilannya. Maka supaya datang yang baik harus bagaimana? Mari kita mendekat kepada Allah, mari kita mohon ampun pada Allah. Adab yang paling tinggi seorang makhluk adalah mendekat pada Tuhannya, nyuwun, meminta. Dan meminta terbaik adalah meminta ampun kepada Allah. Mari kita nyuwun sepuro pada Allah, mari kita mohon ampun pada Allah, mari kita tobat pada Allah. Dan yang berikutnya yang harus kita ingat adalah Allah Rahman dan Rahim. Allah tidak menurunkan penyakit tanpa obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak bisa kita sembuhkan. Kenapa? Karena Allah Rahman dan Rahim. Karena tujuan hidup itu bukan untuk manusia dibinasakan, tapi manusia itu untuk diuji, dicoba. Nah, hal lain yang perlu kita ingat ketika kita berada di tengah fitnah seperti ini, saatnya ketakutan ini tadi selaras hendak dengan konkret perubahan hidup kita. Kita takut tapi perubahan hidup kita biasa-biasa saja, bahkan tidak ada. Bukan biasa-biasa saja, tapi tidak ada. Apa kita masih makan tanpa punya aturan? Apa kita sudah makan dengan berbasis kebaikan? Karena Allah Maha Baik, menyukai yang baik, maka perlu sekali. Apa saja kebaikannya dari halal, thayyib berarti tidak menyakitkan, menyakiti kita tidak hanya dalam konteks bersih ya, tapi juga dalam konteks kalau bersih itu juga tidak menyakiti kita. Kemudian tidak berlebihan atau berlebihan. Coba kita lihat, kita mengkonsumsi banyak makanan berbahan kimia, jatuhnya berlebihan apa enggak? Mau dari makanan pokok sampai makanan kudapan, cemilan kita berbahan kimia apa tidak? Kemudian kita berlebihan apa tidak dalam mengkonsumsi? Kita ini kan era-era mapan ya. Jadi kita makan itu luar biasa, makan daging itu tidak seperti dulu ya. Kalau dulu hanya momen-momen, kalau sekarang kita bisa setiap waktu. Nah, itu berlebihan apa enggak? Kita mengkonsumsi makanan tanpa makanan yang kering yang tidak mengandung air, tanpa mengandung air itu banyak apa tidak? Berlebihan apa tidak? Kategorinya apa? Wujud konkret dari kita takut adalah harus ada perubahan. Yang pertama mendekat kepada Allah, mohon ampun pada Allah, nyuwun perlindungan kepada Allah. Kemudian yang kedua harus ada perubahan pola konsumsi. Mari kita perhatikan dengan baik. Yang ketiga harus ada perubahan pola hidup. Allah Rahman dan Rahim. Kita berjalan, Allah berlari. Kita satu depa, Allah 10 depa. Olahraga itu baik karena pikiran kita berkata, olahraga untuk apa? Untuk sehat, supaya sehat. Tapi kalau bekerja, nggak kesel iku kerja toai tenang gawe toai. Nah, jadi juga harus ada perubahan. Kemudian ayat ini ya sudah jelas diciptakan malam untuk istirahat. Nah, jadi tidurnya jangan malam-malam. Kita takut sama pandemi, sama corona, tapi kita masih jajan pakai mulutnya maksudnya satu piring satu sendok itu dipakai berapa mulut orang. Oh iya kan begini begitu ya, konkretnya mana? Harus ada perubahan. Kan sudah disterilisasi dan sebagainya loh. Kalau begitu ya jangan takut, tak perlu takut bukan? Nah, jadi mari kita manfaatkan, kita ini sudah domba lemah yang mudah dimakan, mudah dicapik-capik. Kita ini seperti air yang sudah beriak sekali. Nah, ketika kita digoyang seperti ini, airnya luar biasa, nyiprat, riaknya semakin besar. Saatnya kita menenangkan diri kita. Jadi, pastikan kita kembali ke jalan yang benar. Tips yang lain untuk menjaga kesehatan, pastikan bangun pagi. Pastikan bangun pagi, subuh itu bangun dan jangan tidur lagi. Carilah kegiatan sampai tubuh kita mencapai titik puncak segarnya. Katakanlah sekitar jam 8.30 kalau kita memang capek setelah kita beraktivitas, itu ada yang pantas kalau kita memang sungguhan lelah ya. Kemudian berikutnya kalau bisa bertahan sampai subuh tidak tidur ya sampai duhur tidak tidur akan lebih baik. Pastikan lambungnya sehat. Ada banyak sekali herbal untuk lambung. Kalau punya saya itu jamu seduh dan itu murah sekali, harganya 50.000 bisa dipakai untuk setahun ya, sebulan insya Allah ya. Cuman diseduh pakai air panas, kasih madu atau gula karena tidak boleh pahit. Pastikan lambungnya sehat. Yang ketiga, tadi kan teknisnya sudah ya, harus ada perubahan. Kita berlebihan di zat kimia. Nah, MSG itu kan termasuk bahan kimia. Nah, kalau kita sudah kemarin terlanjur banyak mengkonsumsi MSG, itu perlu dibersihkan di jalur pernafasannya. Pakai bekam itu terbaik, pijat itu juga baik, gurah itu juga baik, tapi luar biasa. Setiap jalan kebaikan itu mendaki. Gurah itu suwakit sekali,
Nah, ada yang tidak sakit tapi harganya 300.000 satu toples untuk mengencerkan dahak, bahkan mengeluarkan dahak ya. Ini harganya kalau kita sering lihat penjualan ini herbalnya termasuk murah dengan kualitasnya ya. Herbal itu, kapan kita mengatakan herbal itu mahal? Sebetulnya ketika harganya memang terlalu mahal dari kualitasnya, atau memang kualitasnya bagus tapi memang harganya mahal. Herbal di pasaran kalau bagus ya pasti dijualnya itu jutaan ya, 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu. Sementara dari pengalaman menterapi dan akhirnya diparingi ilmu untuk bisa bikin herbal itu juga karena nyuwun, karena kita sudah lama pakai banyak produk, kita nyuwun yang membantu pada sesama muslim karena sakit itu luar biasa. 10 juta, 50 juta aja kadang tidak cukup ya. Nah, kenapa? Karena saking kerasnya hati kita. Penyakit itu tidak ada yang ruwet, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan, tapi perasaan pikiran kita itu yang ruwet, itu yang bulat. Kenapa surga itu isinya lebih sedikit daripada neraka? Karena kabarnya neraka itu isinya lebih banyak ya. Memang setelah kita hidup lama di sini, begitu kerasnya di sini, maksudnya di dunia ya, begitu kerasnya kita, begitu cengkalnya kita, begitu ngototnya kita dengan pembenaran-pembenaran kita, begitu sulitnya kita untuk ikhlas, begitu sulitnya kita untuk menghibah, memohon ampun pada Allah, mengakui salah. Itu yang menyebabkan akhirnya uang itu tidak pernah cukup menyelesaikan masalah kita. Nah, olahraga jangan lupa.